Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga suara Buyun terdengar ya. Oke, ini adalah rekaman terakhir Buyun yang akan diberikan terkait materi di mikrobiologi industri, yaitu nanti judul babnya adalah teknologi fermentasi. Sebelumnya saya mau cerita, jadi sebenarnya Buyun sudah take rekaman. Tetapi tadi itu ternyata rekamannya saya lupa untuk meng-unmute mikrofon. Jadi dia merekam gambar selama sekian menit itu, tetapi tidak ada suaranya. Dan saya baru sadar di menit terakhir, waktu saya mau closing, loh mikrofonnya kok masih nutup ya? Oh berarti dari tadi saya ngoceh itu tidak terekam suaranya, hanya terekam gambar dan layarnya. Jadi ini Buyun rekaman ulang yang kedua. Oke, sebelum kita mulai hari ini kuliahnya, ini saya cek rekaman udah jalan, mikrofon udah oke, semoga tidak ada masalah lagi. Mari kita berdoa, semoga dalam belajar hari ini kalian bisa diberikan manfaat, jadi amal ibadah, serta diberikan juga kesuksesan untuk kalian-kalian. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Untuk saat ini berdoa dapat dicukupkan. Oke, ini saya sengaja ambil posisinya kali ini saya rekamannya di bagian depan SSC, biar mungkin kalian juga akan teringat nanti, semoga setelah semester depan kalian bisa lagi menemui ruangan ini ya. Oke, Yun akan presenting dulu. Oke, semoga sudah bisa terlihat ya. Materi kita hari ini adalah terkait dengan teknologi fermentasi gitu. Oke. Jadi kalau kemarin di materi yang sebelumnya kita sudah membahas terkait mulai dari awal ya, dari UTS itu kita sudah bahas terkait apa sih mikroba itu, bagian-bagian dari mikroba itu sebenarnya makhluk hidup apa aja, sel-selnya, kemudian kebutuhan makanannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, kemudian sampai kita belajar tentang mikrobiologi sendiri yang namanya aseptik itu seperti apa, kemudian juga terkait menciptakan suasana aseptik butuh desinfektan gitu kan. Itu di materi UTS-nya. Nah, yang di UAS-nya kemarin kita sudah lebih kompleks lagi bahas per masing-masing mikroorganisme itu apa ciri-cirinya di bakteri, di protozoa, di ganggang, kemudian ada juga di fungi, di hamir gitu ya, bakteri. Nah, kita sudah bahas semua. Kemudian juga kemarin kita bahas selain kita manfaatkan di mikrobiologi industri bakterinya, kita juga manfaatkan sebagai kita manfaatkan si enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Serta yang terakhir adalah kita belajar terkait di apa namanya ya istilahnya ya, di apa di ini teknologi fermentasinya ini yang kemarin yang kemarin kita sudah bahas gitu. Sorry saya salah slide berarti. Nah sekarang yang di kuliah kita terakhir ini tuh topik kita adalah Terereng, oke, lupa lagi judulnya, produk teknologi fermentasi. Jadi kalau sudah belajar semuanya, sekarang finalnya sebenarnya teknologi fermentasi dalam hal ini dihasilkan apa aja sih produknya. Nah, sebenarnya kemarin juga kalian sebelum saya izin cuti kan saya sudah minta kalian untuk presentasi ya. Presentasinya itu kalian masing-masing memilih satu produk berbasis mikrobiologi industri atau fermentasi yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kalian juga alami di Indonesia itu perkembangan teknologi fermentasi memang ya bisa kita katakan berkembang, tapi memang tidak sangat terlalu wow gitu ya. Ya buktinya apa? Ya hanya produknya ya hanya itu-itu aja gitu ya. Ya kecap, ya kalaupun keju sebenarnya itu lebih kalau di Indonesianya tuh lebih kepada dia sudah dapat keju dari luar negeri, kita di sini cuma mengolah jadi keju olahan gitu misalnya. Tapi juga tidak salah ada yogurt juga, Yakult dan lain-lainnya. Tetap ada gitu. Cuman memang tidak sangat outstanding dan sangat besar gitu sampai kita bisa ekspor
ke luar negeri. Sebenarnya ada sih yang ekspor. Salah satunya tempe. Nah, tempe ini kemarin, walaupun kita tahu tempe itu skalanya kecil, bukan industri besar, tapi tempe itu harus kita akuin sebagai salah satu produk teknologi fermentasi yang sangat besar, istilahnya gitu, kontribusinya untuk Indonesia. Nah, selain tempe yang perlu kita ketahui, jadi apa namanya? Ya enak ini. Jadi selain kita tuh perlu pahami bahwa sebenarnya di Indonesia gitu, secara alaminya sejak zaman dahulu itu justru kita tuh banyak berkembang loh di dunia teknologi fermentasi. Ya tadi buktinya apa? Banyak loh ditemukan produk-produk tradisional kita yang dia itu berbasis teknologi fermentasi. Nah, yang paling terkenal itu adalah ya tempe itu. Tempe itu sampai dikenal sebagai dagingnya para vegetarian dan sangat heboh ekspornya di Amerika, di banyak perusahaan yang besar di sana akhirnya malah ngambilnya mereka oke, kita produksi tempe aja gitu. Dan banyak inovasi tempe itu. Nah, selain tempe sebenarnya kita punya beberapa produk fermentasi lain seperti halnya ada apa namanya, saya kemarin cerita ada urutan yang di Bali. Di Bali ada brem yang minuman itu selain tua, kemudian ada terasi, kemudian juga ada dediah yang di Sumatera, kemudian ada bekasam yang di Sulawesi gitu kan. Kecap tuh dari kecap ikan juga, macam-macam produk tradisional khas kita. Oh ya tape gitu yang berbasis fermentasi. Jadi sebenarnya kalau ngomongin Indonesia itu juga basically kita kaya produk fermentasi, tapi memang uh, belum banyak berkembang atau belum heboh perkembangannya. Yang paling heboh ya kalau saya katakan ya tempe di antara produk-produk tersebut gitu. Tapi overall ya kita termasuk salah satu negara berkembang yang cukup cukup bisa memanfaatkan teknologi fermentasi walaupun memang belum high class gitu, tapi masih oke lah gitu. Soalnya kalau Jepang itu sampai sekarang aja ya sama sih hampir satu negara paling nggak punya satu kayak di Korea ada kimchi yang sampai terkenal ke kita. Kemudian di Jepang ada natto gitu ya, ada miso gitu ya. Cuman kalau saya sih masih kalau kita membandingkan masih jauh, tapi at least ini lumayan gitulah. Oke, nah kita lanjutkan tadi presentasinya. Sorry saya stop tadi. Oke. Nah, terkait produk teknologi fermentasi yang akan dibahas banyak pada PPT saya ini adalah terkait tempe. Adapun nanti setelah dari PPT akan saya tambahkan materi yang dari buku, di mana saya sudah berikan kalian bukunya waktu minggu lalu yang awal itu Modern Food Microbiology, Industrial Microbiology and Biotechnology. Jadi harapan saya kalian tidak hanya punya sumber yang berupa slide saya ataupun hanya buku diktat yang dari ITS, mungkin kalian juga sudah dapat dari kakak kelas, tapi kalian juga punya buku internasional yang bisa kalian pakai sebagai acuan belajar mikrobiologi industri itu tentang apa aja sih gitu. Nah, di buku itu juga dengan terkait bioteknologi karena saya lihat kemarin kalian juga cukup banyak tertarik yang terkait dengan bioteknologinya. Oke. Nah, produk yang dibahas di sini adalah tempe. Tempe itu adalah produk fermentasi kedelai. Jadi kalau kita ngomong kedelai memang banyak produk turunannya ya. Produk turunannya ada tahu, kembang tahu, ada tempe, ada susu kedelai dan lain-lain. Tapi yang tempe ini adalah yang mana prosesnya adalah dengan fermentasi. Tempe ini di Indonesia sangat digemari karena cita rasanya yang khas. Tadi saya sebutkan sampai di luar negeri juga banyak yang nyari. Di mana tempe ini beda kan dengan kedelai. Kalau sari kedelai dengan kedelai itu masih kerasa sama, begitu juga tahu. Tapi kalau tempe ini jadi beda banget. Bau langunya hilang, kemudian juga tempe ini cocok diasinin, dimanisin, digurihin, apapun tuh cocok. Cita rasanya khas. Kemudian yang paling menarik lagi tuh ya tadi, harganya relatif murah ya, karena dari nabati walaupun ini agak miris ya, karena walaupun murah ini tapi sebenarnya walaupun murah, walaupun produk tradisional Indonesia, bahan bakunya justru kita impor dari Amerika kedelainya. Sebenarnya banyak kedelai kita juga, cuman nah konsumen kita tuh lebih suka tempe yang memiliki keping kedelainya besar-besar. Nah, tempe kita contohnya tempe
dari kedelai gerobongan itu keping kedelainya nggak bisa sebesar yang di Amerika. Karena kalau di Amerika tuh memang kita tahu ya dia sudah genetically modified organism. Tapi insya Allah sih udah dinyatakan safe, cuman ya tadi akhirnya keren gitu loh, hasilnya kedelainya besar. Yang kita belum bisa itu. Ya, tapi overall masih tetap memberikan keunggulan pada tempe, yaitu memberikan harga yang relatif murah. Kemudian juga di sini nilai gizinya yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Jadi dibanding dengan kedelai pun tempe ini secara apa ya, mungkin dari kadar protein sama dengan kedelai. Tetapi yang menarik adalah ketika kita bahas kandungan asam amino atau protein yang terserap itu akan sangat lebih tinggi di tempe karena adanya proses fermentasi tadi. Beda dengan di kedelai yang masih raw, yang masih banyak zat-zat anti nutrisinya, penghambatnya gitu. Makanya ini tempe ini jadi primadona sekali. Nah, teknologi terkait tempe ini kemudian dikembangkan. Kita tidak hanya membuat tempe dari kedelai, bahkan dari bahan-bahan ampas pun bisa kita buat tempe. Misalnya salah satunya adalah tempe yang menggunakan ampas tahu, kemudian juga tempe yang menggunakan dari ampas bungkil kacang tanah. Tempe menjes ini kalau saya sih suka aja ya, jadi dia empuk gitu teksturnya, walaupun dia nggak kayak tempe juga, nggak kayak tahu, khas di tengahnya. Kalau oncom ini ya agak warna kehitaman kadang-kadang karena dari substratnya kacang hijau ini. Tapi overall dengan teknologi tempe ini memanfaatkan si kapang ini, kita bisa mengurangi limbah juga, inovasi produk pangan baru, dan tetap memberikan manfaat kesehatan. Nah, oke. Pada tempe itu kita akan selalu banyak membahas terkait dengan bahan pembuat inokulumnya atau mikroba yang membuat tempe. Mikroba yang berperan dalam fermentasi tempe ini umumnya dikenal dengan kita namanya Rhizopus ya, kapang Rhizopus. Kapang Rhizopus ini ada banyak sekali kelompoknya, ada Oryzae, Stolonifer, Arhizus, sama Oligosporus. Tapi kalau untuk fermentasi tempe yang terkenal tuh ada dua ini, Oryzae sama Oligosporus gitu. Ada yang melakukan penelitian dengan tunggal saja, Oryzae saja atau Oligosporus saja. Tapi dominasinya memang kebanyakan kombinasi dari Oryzae dan Oligosporus dengan perbandingan 1:2. Kenapa? Nah ini perbedaan Oryzae dan Oligosporus. Kalau pada miseliumnya atau ini hifa pengikatnya ini, Oryzae itu panjang, jadi bisa mengikat biji kedelai tempe itu dengan cara lebih kompak dan padat. Sedangkan pada Oligosporus itu tidak terlalu panjang sehingga gampang pecah. Jadi dari segi fisik bagus yang Oryzae. Kemudian kalau dari segi biokimianya, kita lihat ada dua yang diamati, yang penting protease sama amilase. Protease yang mencerna protein menjadi asam amino, amilase mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, itu pada Oligosporus itu bagus proteasenya. Jadi asam aminonya bisa dipecah lebih sederhana, proteinnya bisa dipecah lebih sederhana jadi asam amino atau peptida yang bisa dengan langsung kita serap tubuh. Nah, tetapi kalau pada amilasenya justru bagus yang di Oryzae karena di sini tinggi ketimbang Oligosporus. Jadi dua-duanya ada biar apa, memberikan hasil karakter tempe yang juga bagus di penampakan miseliumnya dan juga dari segi biokimianya juga bagus gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas salah satunya sifat R. oligosporus. Tadi sekilas sudah saya jawab ya, Oligosporus ini bagus yang di bagian proteolitiknya atau tadi protease. Jadi ini berdasarkan penelitian Steinkraus 1983, Oligosporus ini suhunya pada suhu mesofil 30-40. Ya, seperti kita lihat suhu inkubasinya kedelai memang segitu, agak hangat ya 30. Pertumbuhannya mulai nampak setelah 12 jam fermentasi, makanya kalau tempe itu baru muncul miseliumnya itu setelah setengah harian. Nanti kemudian selesai pertumbuhannya itu hampir seharian. 24 jaman gitu. Atau kalau kita total sama semuanya itu biasanya 36 jam. Tempe itu fermentasinya bisa mulai dipanen 1,5 hari sampai maksimum 2 hari atau 48 jam. Kemudian Oligosporus tidak mencerna sukrosa, tadi aktivitas proteolitiknya tinggi. Nah, membahas terkait waktu fermentasi. Jadi
Sebenarnya optimum fermentasinya tempe itu antara 36 sampai 48 jam. Kalau di atas 48 jam itu biasanya tempenya menunjukkan karakter sensori yang tidak menyenangkan. Nah, ini alasannya. Kenapa? Karena kalau sudah 48 jam ke atas itu oligosporus saking aktif proteolitiknya, dia akhirnya mencerna lebih lanjut si asam aminonya menjadi amoniak yang kemudian akhirnya amoniak ini menyebabkan bau yang tidak enak tadi gitu loh. Jadi makanya kita sering mendengar kalau namanya tempe bosok itu kan baunya pesing-pesing gitu karena amonia gitu. Jadi harus dioptimumkan nih penggunaan oligosporus pada kondisi waktu fermentasi berapa. Keuntungan lainnya dari penggunaan oligosporus adalah menghasilkan antioksidan, kemudian menghasilkan aroma flavor yang khas, serta dia tidak menghasilkan asam organik gitu. Jadi tempe yang dihasilkan tuh nggak terasa asam gitu kan. Kan kadang-kadang kita mendapatkan tempe yang asam gitu, jadi nggak enak secara sensori. Nah, selain mengandung kapang, ternyata tempe itu juga mengandung bakteri ya. Dan bakteri ini salah satunya ternyata sangat menarik manfaatnya, yaitu bakteri Klebsiella pneumoniae. Ya. Bakteri ini ternyata mampu menghasilkan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini termasuk salah satu jenis vitamin yang penting, apalagi buat orang vegetarian kan jarang nih dapat makan daging atau nggak pernah ya. Sedangkan vitamin B12 banyaknya di daging. Jadi makanya tadi saya katakan kalau di luar negeri itu tempe jadi prima donanya orang vegetarian karena menurut mereka dengan makan tempe bisa sama plek, nggak hanya masalah rasa kayak daging tapi memenuhi kebutuhan vitaminnya ini. Nah, Klebsiella ini memiliki sifat-sifat antara lain tidak menyebabkan pembusukan tempe. Jadi walaupun bakteri sama tempe ini hidup berdampingan, mereka tuh saling support, nggak kemudian merusak tempenya secara sensori. Suhu optimum suhunya 37 derajat Celcius sesuaikan dengan suhunya si Rhizopus oligosporus, jadi cocok mereka berdua. Kemudian dia juga bisa tumbuh loh pada pH 3,5, di mana kita tahu pada pembuatan tempe itu pertama kali diasamkan kedelainya agar si kapangnya tumbuh. Ternyata bakterinya ini di sini juga masih bisa tumbuh Klebsiella. Soalnya kalau udah pH asam biasanya tumbuh hanya hanya bakteri asam laktat saja. Tapi di sini Klebsiella juga alhamdulillah bisa tumbuh, jadi bisa menghasilkan vitamin B12 dan tidak mengganggu pertumbuhan kapang. Adapun total vitamin B12 yang diproduksi juga cukup tinggi, yaitu sekitar 150 mg per substrat kedelainya. Nah, sekarang kita bahas terkait inokulum tempe. Jadi kan kita ceritanya bikin tempe pakai Rhizopus, tapi kalau kita langsung masukkan Rhizopus itu akan jadinya tidak efisien karena bakteri kan susah ditransportasikan ke berbagai lokasi, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi suatu kultur kerja atau starter yang awet, yang mudah ditransportasikan, yang kita sebut dengan nama inokulum. Nah, tempe ini inokulumnya dia berwarna bubuk. Nah, seperti apa yang kita kenal inokulum tempe ini? Inokulum tempe ini, kalau saya tunjukkan gambarnya itu yang banyak beredar di pasaran itu seperti ini. Sebutannya sebenarnya ragi, tapi ini juga nggak boleh kita sebut ragi. Kenapa? Karena sebenarnya ragi itu menyurupnya kepada si punyanya tape. Kalau pada tempe itu sebutannya laru. Dari mana kata laru itu tuh Dini? Dulu dia dari waru, daun waru. Tepung berasnya ini ditaruh di sini sebutannya sebagai laru. Kalau kalian beli di mana-mana bentuknya itu ini inokulum tempe, mereknya adalah Raprima ini gitu. Nah, di mana Raprima ini sebagai inokulum tempe, dia ini kalau hasil penelitiannya itu memang dia menggunakan beras, substratnya adalah substrat beras dan dominasinya adalah Rhizopus oligosporus. Nah, ini ada penelitian dari Pak Tanuwijaya. Jadi kalau kita pakai Rhizopus oligosporus dan kultur campuran, itu bagus kalau nanti sebagai starternya tempe, inokulum tempe jika pakai substrat beras, sudah cocok nih. Kemudian dari daya sporulasi atau selain daripada daya tumbuhnya, daya tahan simpannya pun lebih tinggi kalau pakai substrat beras. Jadi cocok ya, pertumbuhannya cepat, penyimpanannya juga oke. Kemudian alasan lainnya pakai beras ini adalah dia ini sifatnya adalah stabil. Jadi
makanya awet, gak hanya di satu daerah tapi hampir seluruh daerah stabil, nggak terlalu ngefek suhu dan lain-lainnya, jadi stabil. Kemudian juga kalau kita uji, kalau kita bahas aktivitas proteolitiknya, ternyata R. orygosporus yang murni ditambah dengan yang sudah dimasukkan di unikulum beras ketika dikembangbiakkan jadi tempe itu bagus malah yang dari inokulum beras. Kenapa? Ya karena namanya kultur kerja, udah ketemu dengan beras itu lebih enak. Dia udah tahu, oh dengan beras seperti ini maka dengan kedelai seperti apa. Daripada ketika kita menginokulasinya langsung dari biakan murni yang awalnya hanya di cawan, di media akan masuk ke tempe itu akhirnya hasilnya kurang bagus gitu. Kemudian kalau yang terkait inokulumnya yang kita pakai yang mana nih? Kalau kita misalnya ambilnya langsung dari tempe pasar ya pasti kondisinya akan mungkin banyak campurannya ada bakteri-bakteri lainnya. Jadi ini harus diperhatikan juga. Nah, ngomong-ngomong dengan pembuatan inokulum beras ini caranya kalau dibuat skala lab 15 gram beras tambah air, disterilisasi, diinokulasi dengan kapangnya, baru diinkubasi 3 hari. Setelah itu dikeringkan, baru dibubuk dan disimpan. Jadi kalian pun bisa bikin loh starter tempe itu sendiri di lab dengan metode ini gitu. Kemudian juga kalau skala besar ya tinggal pakai nasi, kelamaan kalau pakai tepung beras, tambahkan ragi tempe, jadi kayak bikin tempe nasi. Kemudian diinkubasi, baru dikeringkan, dipotong-potong, dibubukkan, disimpan. Jadi sebenarnya bisa kayak yang poin tadi, bisa saja kita pakai starter itu dari kedelai. Dari tempe kedelai masuk ke nanti dibuat lagi kedelai, cuman ternyata itu lebih jelek, bagusan yang dari karena banyak kontaminan, bagusan yang dari tepung beras itu tadi. Nah, kemudian ini ketika sudah dihasilkan inokulumnya, kita perlu melakukan uji kualitas inokulumnya. Biasanya ada 2 uji yang dilakukan. Yang pertama, jumlah spora hidup atau viabelnya. Ini yang sporulasinya. Jadi kita tes 1 kedelai tambah sekian gram inokulum 1-3 gram. Nah, hasilnya akan baik ketika ditumbuhkan di media PDA dengan pH kondisinya sekian jika spora yang ditumbuhkan bisa sampai 10⁻⁷ sampai 10⁻⁹. Kemudian diuji juga aktivitas biokimianya, khususnya proteolitik dan amilolitiknya dengan cara gelatin liquefaction atau kemampuan hidrolisis gelatin. Jadi di medianya nanti tambahin gelatin, diuji setelah 3 hari apakah gelatinnya terhidrolisis atau tidak. Nah ini bisa nih jadi salah satu poin penelitian juga. Misalnya kalian mau bikin nih inokulumnya tempe, tapi tempe warna biru. Nah, ditambahkan juga mungkin kapang yang ada di keju biru yang ada di luar negeri. Jadi menarik kan tempenya. Mungkin ternyata kalian bisa adjust konsentrasinya dan lain-lainnya sehingga dia punya karakter yang enak, tetap enak gitu. Nah, ketika kalian bikin itu starternya mau disebarkan ke seluruh Indonesia, kalian bisa bikin sendiri di lab, di skala rumah tangga pakai tepung beras, lalu diuji kualitasnya ini sebelum dipasarkan. Oke, ini sekarang kita bahas terkait pembuatan tempe kedelai secara umum. Jadi ini step-stepnya untuk membuat tempe kedelai. Yang pertama, kedelainya pasti diasamkan dulu. Pengasaman ini nggak hanya memberikan kondisi asam yang memang syarat pertumbuhan si kapang, tapi juga manfaat lainnya adalah dengan kondisi asam bisa membunuh bakteri kontaminan. Jadi hanya bakteri baik saja atau bakteri asam laktat aja yang ada dan di mana dia tumbuh untuk membantu pemberian pengasaman di kedelai. Manfaat lainnya dengan pengasaman adalah akhirnya si keping kedelainya itu jadi mekar, jadi lunak. Ketika mekar dan lunak, maka hifanya akan mudah untuk tumbuh dan masuk ke dalam sehingga bisa dalam tanda petik mencerna kedelai dengan lebih baik dan sempurna. Kemudian dilakukan proses pengupasan. Kenapa perlu dikupas? Agar selulosa yang bagian selulosa ini ada di kulitnya kedelai itu nggak usah masuk karena juga memang bukan makanannya si mikrobanya dan tidak bisa dicerna juga. Lalu setelah itu dicuci, dibersihkan, dimasak sehingga benar-benar mati mikrobanya, hanya tinggal asamnya, baru kemudian ditambahkan lagi. Jadi sebenarnya nenek moyang kalian zaman dahulu itu juga bagus ya. Mereka aku sampai kepikiran ya, bikin tempe itu harus diasamkan dulu, direndam semalam, agar mikroba lainnya tuh nggak ada. Jadi memberikan kondisi steril gitu kalau bikin tempenya.
Baru nanti setelah oke semua asam baru ditambahkan ragi kapangnya ini, ragi si rhizopusnya. Kemudian dicampur, lalu dikemas. Kemasnya apapun, boleh bulat, boleh panjang, boleh bentuk daun, boleh kayak tipis kayak mendoan dan seterusnya. Lalu fermentasinya biar tadi saya sebutkan sekitar 36 sampai 48 hari sehingga nanti dihasilkan tempe. Untuk biasanya ada juga yang memberikan kondisi tadi suhu kita tuh kan kadang dingin, kadang rendah, nggak stabil. Sedangkan tadi suhu optimumnya kan sekitar 30 sampai 40. Jadi ada yang fermentasikan di ruangan tertentu, plus ada yang biasanya pakai dikondisikan kelembapan udaranya. Karena di Indonesia juga cenderung kering banget kan, makanya perlu ada kipas kadang-kadang kalau orang bikin tempe dan kondisi lainnya yang disesuaikan. Oke, berikutnya adalah, nah ketika terjadi proses tempe, fermentasi tempe tadi, ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam tempenya itu sendiri. Yang pertama ada perubahan biokimia berupa peningkatan suhu, karena tadi memang suhu optimumnya 30 sampai 40, akhirnya agak panas di suhunya pembuatan tempe. Tapi kita nggak boleh membiarkan dia terlalu tinggi. Makanya kadang-kadang di rumah produksi tempe pasti ada kipas. Karena kalau tinggi nanti malah kapangnya mati. Jadi peningkatan suhunya ada mencapai 5 sampai 7 derajat. Kemudian setelah 72 jam ke atas terjadi peningkatan partikel terlarut dari 0,5 menjadi 2,5. Ini terbukti makin lama tempenya makin gembuk ya. Makin gembuk itu tadi, empuk itu tadi. Kenapa terjadi peningkatan terlalu? Ya tadi proteinnya yang besar juga makin banyak yang jadi asam amino, bahkan ada yang jadi amonia itu tadi. Nah, ingat, tetapi secara umum, secara biokimia, total nitrogennya konstan, karena memang konstan, cuman bentuknya saja yang berubah gitu ya. Bentuknya yang awalnya dia bentuk protein, akhirnya dia berubah menjadi asam amino ataupun menjadi amonia. Oke, nah perubahan lainnya di biokimia adalah pH-nya, yang mana awalnya asam sekitar 3,4, kemudian terjadi perubahan pemecahan protein, pemecahan lemak, pemecahan asam karbohidrat, sampai dia ada yang berubah menjadi amonia, sehingga lama-kelamaan proses fermentasi tempe itu menaikkan pH dari 5 sampai menjadi 7 gitu. Oke, nah selain perubahan biokimia, dalam hal ini adalah proteinnya tadi, di dalam tempe juga terjadi perubahan lipid ya. Jadi ada aktivitas lipolitiknya juga yang cukup tinggi. Setelah 72 jam, bahkan sepertiga dari kandungan lemak itu sudah terhidrolisis, sudah pecah jadi asam lemak dan gliserol. Adapun setelah 96 jam, berapa hari ya ini ya? Dibagi 24 harian. Selama 4 harian itu ternyata asam lemak yang tersisa adalah yang dominan adalah asam lemak linoleat dan asam oleat. Asam lemak linoleat ini juga cenderung asam lemak yang bagus karena dia omega 6, oleat omega 9 gitu. Jadi memang dari awal kedelai juga sumber yang bagus, ketika dia difermentasi makin bagus nilai gizinya. Kemudian juga kenaikan asam lemak ini terlihat dari kenaikan asid nambar dari 1,7 pada kedelai setengah matang yang tadi pertama kali, ternyata langsung naik jadi 55,5 setelah 2 hari fermentasi tempe. Oke, selain lipid yang berubah lainnya pasti karbohidrat karena ada amilasenya. Di kedelai itu dominasinya itu adalah dari karbohidratnya tidak hanya amilum atau pati, tapi juga ada sukrosa, stakiosa, dan rafinosa. Dimana kita tahu nih, stakiosa sama rafinosa itu bikin kembung atau flatulen tadi. Nah, kalau pada tempe, fermentasi, walaupun dia dihidrolisis lambat, tapi dengan adanya hidrolisis ini, stakiosa ini, akhirnya tempe ini nggak bikin yang perut kembung, nggak bikin kentut-kentut atau flatulensi tadi, karena dicerna oleh si mikroba 2 jenis karbohidrat ini. Oke, berikutnya asam amino atau proteolitiknya terjadi walaupun memang akhirnya kita harus mengakui bahwa lisin dan methionine turun. Lisin dan methionine termasuk asam amino esensial. Jadi dia turun kenapa? Karena salah satunya dicerna, dia jadi ada yang pecah jadi amonia juga gitu. Tapi kalau secara overall, semua protein yang besar tadi ini bisa kepotong-potong sehingga secara total kandungan asam aminonya meningkat gitu. Walaupun pada yang dua ini terturunkan gitu.
Tapi kalau memang kita lihat ya, karena memang sumbernya sama kedelai, cuman bedanya kedelai itu masih raw, masih besar-besar molekulnya. Kalau tempe itu sudah dipotong kecil-kecil, untuk perbandingan indeks asam amino esensialnya tidak mengalami perubahan. Oke, nah terkait asam amino tadi, kita perlu tentunya berkaitan dengan enzim proteolitik. Enzim proteolitiknya Rhizopus ada dua, yang dia aktif di pH 3 dan dia aktif di pH 5,5. Jadi sebenarnya selama proses pembuatan tempe itu, baik dia asam ataupun agak mendekati netral, itu keduanya ada enzim proteolitik. Di mana kedua enzimnya itu optimum pada suhu 50 sampai 55, artinya memang suhu hangat tadi. Pada suhu 32, aktivitas proteolitik maksimum setelah 72 sampai 96 jam. Makanya ini tadi saya katakan kalau udah di atas 3 hari 4 hari makin heboh baunya tempe itu. Makanya sampai disebut tempe bosok. Sampai ada amoniak dan lainnya. Tapi justru itu hampir kita katakan semua proteinnya udah pecah dia menjadi asam amino, dan makanya sampai ada orang menyebutnya sambal tumpang. Malah dengan sambal tumpang, justru sambal tumpang yang gurih itu didapatkan dari tempe yang sudah busuk. Artinya sudah semua asam aminonya pecah gitu. Dan bisa kita manfaatkan lebih lanjut menjadi sumber sumber asam amino, sumber zat gurih tadi, umami. Nah, kalau di analisa kimia, analisa yang penting dilakukan pada tempe itu apa? Proksimat, protein lemak karbohidrat, lalu pentingnya asam lemak bebas, nitrogennya yang terlarut, yang nitrogen amino, yang asam aminonya. Soalnya kalau nitrogen total tadi sama gitu, jaldal itu sama semua, nanti hasilnya tempe. Yang membedakan adalah yang terlarut atau yang asam amino, total padat terlarut, serta serat kasar gitu. Oke, selain analisa kimianya, kita juga perlu analisa fisiknya. Yang penting di sini adalah analisa sifat fisik berupa kekompakan antar biji kedelai dalam tempe. Jadi apakah miseliumnya ini tadi bagus pertumbuhannya, kayak yang Rhizopus oryzae kan bagus nih, panjang. Rhizopus itu jelek sejelek apa sih misalnya kayak gitu. Penetrasi dan pertumbuhannya. Ketika diiris pecah nggak bijinya satu-satu atau tetap bergabung menjadi satu padatan tempe. Dan juga penting untuk diketahui analisa berat kering miselium tempe, jadi biar tahu pertumbuhan miseliumnya ini optimum apa enggak gitu. Jangan-jangan dari 1 kilo tempe sebenarnya kalau dihitung miseliumnya cuma 1%, artinya cuma sedikit, dan jangan-jangan nggak bikin tempenya tadi bagus dan padat. Nah, ini adalah contoh analisa berat kering misalia. Tempenya ini kita tambahkan beberapa enzim, jadi benar-benar pecah semuanya. Diinkubasi pada 24 jam dengan sekerbat, disaring 350 ml sehingga didapatkan ekstrak miseliumnya. Kemudian miseliumnya dikeringkan dan ditimbang dan diamati di mikroskop ya, sedikit hancuran kedelai pada residu sehingga didapatkan potongan miselium sekian untuk diamati. Oke, kalau itu materinya terkait dengan tempe. Tapi di sini sebenarnya saya mau share bahwa sebenarnya kalau kita bahas produk teknologi fermentasi itu ada banyak sekali gitu ya. Nah, salah satunya nanti bisa kalian lihat di buku ini. Sebentar ya, masih ongoing jalan. Oke. Ini nanti di buku ini cukup lengkap. Nanti kalian bisa lihat di sini fermentor. Nah, produk fermentasi yang pertama adalah yang dia berbasis alkohol. Ini contohnya apa saja? Ada bir ya. Jenis-jenisnya barley beer, bahannya, kemudian kerusakan bir, kefir bir, sorghum bir. Nanti bisa kalian baca. Lalu wine di sini, atau wine ya, wine dari anggur. Pembuatannya seperti apa? Penyimpanannya seperti apa efeknya? Kemudian ada vinegar, cuka ya. Cuka ini seperti apa pembuatannya, manfaatannya untuk menghasilkan asam asetatnya seperti apa. Kemudian kalau ini pemanfaatan produk teknologi fermentasi yang pada single cell protein. Jadi kita manfaatkan untuk pertumbuhan spirulina. Kemudian yeast production, hamir. Hamir ini kan banyak manfaatnya, yang untuk bikin roti, untuk bikin tadi kayak ragi gini, hamir ini. Bikin roti, bikin bir. Nah, biakannya ini gimana cara memproduksi secara massalnya.
Kemudian juga ini pada mikrobial insektisida. Nah, jadi jangan salah, ada beberapa insektisida yang kita menggunakan mikroba. Ini contohnya adalah pada Bacillus thuringiensis. Oke, kemudian kalau ini pada Rhizobium inoculan yang buat rhizobium yang buat perakaran untuk pupuk itu tadi. Kemudian ini yang foodnya lebih kepada food, misalnya contohnya bread atau di sini roti. Kemudian yang dari susu ini ada cheese, ada yogurt. Kemudian dari apa nih jagung, mungkin kalian belum tahu ada ogi, koko, medu. Kemudian dari cassava, kalau mungkin di kita di sini kenalnya dari cassava apa? Cuma tape tadi. Ini beberapa produk yang di luar negeri. Kemudian dari vegetables kita kalau kalian ketahuinya kimchi di sini dibahas sauerkraut sama cucumber pickling. Kemudian juga yang fermentasi secara otomatis stimulan ini teh, kopi dan kakao dibahas di sini. Juga yang ini yang kita bahas tadi adalah soybean, kedelai, kemudian bean ataupun bahkan dari ikan. Ini sangat lengkap sekali, nanti mungkin saya tunjukkan sekilas. Nah, ataupun juga bisa nih kalau anak tekim, kan fermentasi tadi tidak hanya menghasilkan enzim ya, tapi kita juga bisa menghasilkan asam organik atau alkohol yang kita ambil dari produk fermentasinya. Atau mungkin kita ambil asam amino, ini teman-teman di farmasi, di kesehatan. Kemudian juga yang kemarin terakhir adalah di enzimnya, ini yang sudah saya bahas kemarin, enzimnya. This enzyme of from microorganism. Oke, itu beberapa tambahannya. Jadi sebentar, mari kita masuk ke materinya biar kalian kebayang. Buku ini cukup lengkap kok, kalian bisa nganggur, bisa baca buku ininya. Ini nomor berapa ya? Itu yang rhizobium ya. Mungkin biar menarik kita langsung kepada yang food aja ya. Ini yang yeast-nya. Ini yang materi terkait yeast. Oh, sorry. Ini. Nah, chapter 19. Production of fermented food. Ini yang dominannya kita pelajaran hari ini. Ini kita bahas kenapa pangan itu kemudian banyak dimanfaatkan melalui metode fermentasi. Kenapa ketika kita ngomong fermented food itu keuntungannya ini low cost manner, murah banget ya. Mikroba kan banyak di sekitar, dimanfaatnya gampang. Kemudian secara organoleptik juga lebih bagus. Tadi susu dan keju itu karakternya beda, kayak tempe dan kedelai, dan ternyata dengan difermentasi orang tuh lebih suka. Kemudian juga bisa menghilangkan unwanted or harmful properties seperti ini tadi saya katakan. Di soybean ada menghilangkan flatulensinya tadi. Kemudian bahkan nutrien kontennya improve tadi yang saya sebutkan, kayak di tempe tadi asam aminonya jadi naik gitu. Kemudian juga mengurangi waktu cooking time-nya juga berkurang gitu. Itu beberapa keuntungan dari pemanfaatan fermentasi pada produk pangan. Nah, ini yang dibahas ada buahnya, itu saya katakan dari bahannya gandum, ada bread, milk, cheese, yogurt, maize, ada ini, vegetables, legum oil, dan fish gitu. Nah, kalau yang terkait dengan roti ini dia dominasinya kita pakai mikroba apa? Mikrobanya yeast gitu ya. Oke, nanti bisa dibaca yeast ini dan bahan-bahan lainnya dalam pembuatan roti. Kemudian ini dijelaskan proses pembuatan rotinya. Nah, ini role of yeast in bread making. Jadi yeast ini dia menghasilkan ini air atau udara atau karbon dioksida. Makanya roti itu tengahnya kan bolong-bolong gitu ya. Jadi mengembang bagus itu karena ada karbon dioksida yang dihasilkan oleh si hamir gitu. Oke, berikutnya lagi di sini itu dan banyak lainnya.
Kemudian, nah, kalau kita masuk ke dalam produk susu, susu ini memang sangat bergizi. Ya. Ini ada cheese atau yang pertama adalah keju, gitu ya. Ada tahapan pembuatan kejunya, susunya disterilisasi, baru diinokulasi. Yang dipakai untuk keju biasanya apa? Ada lactic acid bacteria, biasanya sebagai kultur keju. Ini contohnya adalah ada lactococcus lactis ataupun lactobacillus ataupun streptococcus. Nah, ini ada perbedaan dari beberapa jenis kondisi penyiapan kejunya, gitu. Oke, kemudian kalau yogurt, nah ini beberapa perbedaan nama yogurt di beberapa wilayah negara. Seperti kalau di India tuh namanya bukan yogurt tapi lassi. Ya intinya keju. Intinya susu asam, sour milk gitu. Bakterinya mungkin serupa di Lactococcus ya. Kemudian kalau di India namanya dahi, dahi. Lucu ya namanya ya. Di Finland namanya filmchick. Di Finland namanya fil. Jadi khasnya masing-masing. Kayak tadi yang di Indonesia, tadi saya sebutkan kita tuh punya yogurt khasnya kita itu namanya bukan yogurt, tapi namanya adalah dadiah ya. Sebentar tak carikan. Nah, dadih atau dadiah. Jadi dadih atau dadiah ini dari susu kerbau difermentasi di bambu. Nah, seperti ini. Nah, ini rasanya asam dan enak. Daerah khasnya dari mana? Ini tuh kalau nggak salah dari daerah Padang ya. Adalah tradisional fermented milk popular among people in West Sumatera, Indonesia. Khususnya dari buffalo milk into bamboo tube ya. Bisa nanti dibaca lebih banyak lagi terkait produk fermentasi yang khas di Indonesia gitu. Nah, kita punya juga loh nama yang menarik. Kalau di India ada dahi, kita ada dadiah gitu dibandingkan country. Nah, kalau yang ini yang dari corn ini namanya oki, oku mahewu. Makanya ini mungkin kita nggak kenal karena ini adalah dari Nigeria gitu ya. Jadi kalau di kita kayaknya kalau jagung nggak ada ya produk fermentasinya ya. Kayaknya nggak ada ya, di kita nggak ada produknya fermentasinya. Ini kalau saya cari ya di Google terkait Ogi Koko Mahewu ini keluarnya seperti ini. Dia ini adalah African Yellow Corn Fermented Flour. Oh, mungkin kalau kita kayak mokaf gitu ya, tapi kan dari cassava. Kalau ini dia dibuatnya adalah dari corn atau maize gitu. Oke, ini pembuatannya, tepung-tepungannya dari grainnya. Kemudian ini yang dari cassava, ini ada gairi, fufu, cikwange, kokonte, bikedi. Ini kita kayaknya nggak kenal semuanya. Dari mana ini? Dari Amerika, dari India. Kalau kita channelnya cuma tape gitu. Nah ini ada sebutkan nama-nama Indonesia. Ini membahas tentang cassava. Ini piling cassava root, keriting. Oh, tepungnya. Ini gari ini tepung cassavanya yang sudah difermentasi. Makanya ini kita kayak mocaf, modified cassava flour gitu ya. Oke, jadi memang banyak sekali pemanfaatannya dari pangan khas ini. Nah, kalau vegetable kita ada sauerkraut, itu dari asinan, kayak asinan gitu ya. Dari sawi, dari kubis atau kukumber yang pickling ini. Kalau kita kenanya mungkin kimchi tadi ya. Nah, kalau ini pada teh, kopi, dan kakao, jadi mereka itu jangan salah juga ada proses fermentasinya. Walaupun fermentasinya di sini ya tetap hasilnya produk itu, tapi ada mikroba yang tumbuh secara spontan, biasanya laktik
eksif bakteri ataupun hamir, sehingga di mana proses ini menghasilkan flavor khasnya kopi, teh, dan kakao tersebut gitu. Kemudian kalau legum, ini yang dari soybean, ini memang banyak sekali soybean yang saya sebutkan tadi, ada soy sauce, ada miso, ada natto, ada sufu. Di Indonesia ini terkenal ada tempe yang paling terkenal ini. Ini dibahas satu-satu ya, miso yang di Jepang, natto, tempe, terus lain-lainnya. Nah ini kalau dari Indonesia ada food condiment made from fish gitu. Nah ini contohnya adalah ikan-ikan yang dipakai yang kemudian difermentasi. Tadi saya sebutkan salah satunya yang menarik di Indonesia selain kecap ikan ada yang namanya bekasang. Saya carikan gambarnya. Nah, nama kita sebutnya adalah bekasam atau bekasang. Jadi ini loh. Jadi ini bekasang ini adalah gambarnya kayak gini. Jadi dia tuh fermented ikan. Nah, dia kayak gini, dia botol-botol. Jadi telur ikan atau ikannya di sini difermentasi gitu. Bekasang. Nah, ini cara pengujiannya, protein kontennya seperti apa. Ini kok khasnya di Indonesia bekasang. Oke, selain minyak ikan dan bekasam, oke sudah selesai. Oke, jadi di materi yang tadi sudah saya jelaskan terkait beberapa produk, tapi yang dominasinya memang tempe. Nanti yang lainnya bisa sambil kalian baca di buku beberapa produk fermentasi lainnya. Buyun harap, jadi nanti setelah ini kalian masih punya waktu untuk baca dulu materinya biar enak. Baru nanti kuisnya tak kasih seperti biasa di besok karena ada beberapa materi di buku. Ya, saya berharap ini kan materi kuliah terakhir ya. Jadi kalian setelah ikut mata kuliah ini udah dapat whole pengetahuan terkait mikrobiologi industri, mulai dari yang sel-selnya, teknologinya, sampai ke produknya. Yang di sini memang saya hanya fokuskan di yang fermentasi produk pangannya sama enzimnya. Sebenarnya kalau mau baca tadi sudah saya sampaikan di buku ya. Yang mau belajar terkait gimana sih kalau produk fermentasinya itu adalah insektisida atau produk fermentasinya adalah bahan alkohol atau asam-asaman, ada penjelasan detailnya di buku, jadi nanti bisa belajar mandiri. Karena memang belajar itu nggak cukup kalau hanya ya sama, kalau kalian kan kadang lebih menarik kalau menemukannya sendiri dari baca Google, baca lainnya gitu dan lain-lainnya. Yang jelas memang dunia fermentasi, dunia mikrobiologi industri itu sangat besar sekali untuk bisa diekspor lebih lanjut. Oke, mungkin itu secara overall wrapping kuliah kita selama 1 semester. Buyun sudah mengucapkan kemarin waktu di live-nya, saya mohon maaf jika banyak kurang dan salah. Ini juga tetap saya akan sampaikan, mohon maaf selama 14 kali pertemuan mungkin banyak kurang dan salahnya. Semoga yang saya bagi di sini sharingnya bermanfaat. Sebenarnya tugas dosen tuh tidak hanya sharing ilmu ya, tapi juga sharing pengalaman dan lain-lainnya. Salah satu pengalaman saya yang dengan dunia mikrobiologi industri ini, saya penelitian tempe, dan dengan penelitian tempe itu juga berhasil membuat saya student exchange ke Jepang waktu itu, penelitian dengan sensei di sana. Nah, jadi kadang memang awalannya itu dari ilmu, nanti bisa dapat banyak pengalaman lainnya. Tapi yang jelas selama perkuliahan dengan kalian pun saya dapat banyak feedback juga, kalian tepat waktu dan seterusnya, sampai saya sempat bingung, aduh saya belum masuk, anak-anak belum join Google Meet gitu dan seterusnya. Dan semoga kalian juga bisa mendapatkan beberapa manfaat lainnya di luar knowledge ilmu dari yang apa Buyun sampaikan selama kuliah ini gitu. Oke, mungkin itu dari Bu Yunita. Mari kita tutup forum hari ini dengan berdoa. Kita berharap kita semuanya diberikan kesehatan dimanapun berada. Ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat, atau mungkin kalaupun mungkin sebenarnya nggak terlalu suka atau nggak bidang saya, at least kamu dapat
knowledge sehingga mempunyai upgrade diri, lebih tahu banyak. Kalau bisa dimanfaatkan jadi macam-macam bisnis atau apa juga itu lebih baik, alhamdulillah. Dan pastinya nih kalau dalam jangka pendek nilai hasilnya pembelajaran ini juga bisa baik dan memuaskan untuk kalian. Dan pastinya selalu ya, semua itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mari kita berdoa untuk keberkahan ilmu kita semua. Berdoa dipersilakan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan semua video kuliahnya. Mungkin sebagai penutup jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Bu Yun ini. Sebenarnya channel pribadi sih intinya. Tapi mungkin somehow kalian butuh lagi lihat videonya, bisa lihat aja di link-link di video-video kuliah saya di channel ini. Demikian dari Bu Yun, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.